Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Saya akan memperbaiki sebuah kipas angin merek Kazuki KZ teknologi Japan yang rusak mati total. Kata yang punya tuh ada bunyi kretek-kretek-kretek gitu. Terus katanya sih itu tinggal disolder aja mas gitu katanya. Tipe kipas angin ini adalah KZ Stand Fan 18 SF. Agak silau ya. Kazuki KZ Stand Fan 18 SF diproduksi oleh PT Sumber Karya AS Batam. Sekitar 3 jam kalau misalnya naik speed dari bengkel saya pemirsa. Lokasi bengkelnya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Supaya MCB rumah saya nggak ngetrip atau jeglek, saya bikin sendiri rangkaian MCB menggunakan MCB seperti ini. 4 ampere yang saya gunakan. Meskipun rumah saya menggunakan 6 ampere atau bengkel menggunakan 6 ampere, tapi saya cuma perlu menggunakan 4 ampere aja deh untuk rangkaian anti jeglek ini. Coba ya langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt di anti jegleknya. Terus kita hidupin saklarnya ke nomor 1. MCB saya nggak jeglek. Nomor 2 nggak jeglek juga. Lampunya juga nggak hidup. Nomor 3 nggak jeglek juga. Dan nggak ada suara berdengung di spoolnya pemirsa. MCB saya juga bukan nggak bakal. MCB saya juga nggak jeglek tuh. Lampunya juga nggak hidup. Nggak ada reaksi sama sekali kipas anginnya pemirsa. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan coba bongkar bagian saklarnya. Kira-kira ada problem nggak di sini? Untuk membuka rangkaian saklar ini, dua buah skrup tadi kita buka dulu. Terus knopnya kita tarik. Kalau susah ditarik, kita bisa pakai cara yang lain. Menggunakan obeng kita congkel seperti ini. Obeng minus ya pemirsa. Kita congkel seperti ini. Pelan-pelan ya. Nah, begitu dia udah longgar, kita tarik. Terus saklarnya kita bisa tarik miring supaya bisa keluar dari dudukannya. Saya mau cek kabelnya seperti apa sih sebetulnya. Maaf pemirsa, agak batuk sedikit. Ternyata memang benar pemirsa. Seperti apa yang dibilang sama yang punya kipas angin ini, kabelnya itu udah nggak lengket lagi ke solderannya. Kayaknya sih kabelnya udah pada lepas terus disambung dengan kabel yang baru ini. Tapi nyambung kabel yang barunya tanpa menyoldernya ke saklar. Jadi bisa aja dia lost kontak kalau nggak disolder ya. Beda sama rangkaian listrik PLN, listrik rumah. Instalasi listrik kalau nggak disolder masih bisa nyambung karena beda ya. Kalau rangkaian elektronik itu dia harus disolder supaya dia nyambung, bener-bener nyambung. Dia longgar sedikit aja biasanya nggak mau pemirsa. Yang saya akan lakukan adalah motongin kabel yang kira-kira nggak saya butuhkan, yang nggak dibutuhkan juga oleh kipas angin ini. Sambungan yang jelek tadi saya modifikasi lagi supaya lebih bagus sambungannya, supaya kualitas listrik yang masuk ke dalam spool itu bagus, baik dan normal. Dan kipas anginnya bisa hidup alias baling-balingnya muter. Kabel yang ada di saklar ini ada 4 buah pemirsa, 3 buah untuk spool nomor 1, 2 dan 3. Kemudian satu lagi itu untuk
nyambung langsung ke steker. Steker kan kabelnya 2 ya. Nah, nyambungnya ke situ. Nah, kabel satu lagi di steker itu nyambung langsung ke thermal fuse. Masuk ke thermal fuse. Kalau misalnya nanti udah saya solderin dengan bagus, terus udah paten, kira-kira listrik bisa masuk apa enggak? Biasanya sih bisa. Untuk membuktikannya, pemirsa bisa skip video ini atau ditonton aja pelan-pelan supaya pemirsa bisa dapat ilmunya juga. Tergantung kebutuhannya pemirsa lah ya. Biasanya kalau kabelnya ini lepas, kadang-kadang kita bingung masangnya di mana pemirsa. Karena memang nggak ada ditunjukin di sini kabel nomor 1 ini, kabel nomor 2 ini gitu, nggak ada dia. Dia pokoknya tiba-tiba ada kabel aja kayak gitu, ada banyak kabelnya. Ada 4 buah, ada 5 buah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kipas angin stand seperti ini dia pakai 4 kabel di saklarnya. Ini lebih gampang untuk ngutak-ngatiknya pemirsa. Satu kabel warna hitam, satu kabel warna hijau, satu kabel warna kuning, dan satu kabel lagi warna kuning yang masuk ke steker. Kalau nyolder posisi berdiri seperti ini harus hati-hati ya pemirsa, karena timahnya tuh kadang-kadang lepas. Terus dia bisa nempel di jari atau tangan atau kaki. Kalau nggak pakai alas kaki, waduh rasanya amazing, melonyoh. Tuh kan, baru aja saya ngomong, udah ketetesan timah panas pemirsa. Ini yang benar-benar dinamakan timah panas nih pemirsa. Ini benar-benar timah yang disolder terus dia meleleh karena dia panas. Namanya timah panas. Kalau peluru yang disebut di media-media itu bukan timah panas tuh kayaknya. Tapi nggak tahu sih, saya nggak tahu peluru. Kayaknya tembaga ya. Dulu saya pernah jalan-jalan, pernah main-main waktu kecil ke lapangan tembak yang ada di Singosari, Malang tuh. Itu bukan timah sih ujungnya. Ujungnya tembaga pemirsa. Kalau misalnya kira-kira waktu penyolderan ini agak lama menurut pemirsa, pemirsa bisa skip aja. Tapi kalau misalnya pengen bener-bener tahu letak kabel-kabelnya, pemirsa nggak usah skip. Udah beres ya, tinggal saya pasang aja ke tempatnya lagi. Supaya nanti waktu saya ngidupin saklarnya, tangan saya nggak nyentuh arus listrik 220 volt. Karena rasanya kesetrum tuh nggak enak pemirsa. Sakit-sakit gimana gitu. Kalau knopnya nggak dipasang, biasanya saklarnya susah untuk diputer. Jadi knopnya harus dipasang. Langsung coba kita colokin ke arus listrik. Saya hidupkan, ternyata nggak hidup sama sekali pemirsa. Baling-balingnya nggak bergerak sama sekali. Sepersekian senti juga nggak bergerak. Terus nggak ada suara berdengung juga di motornya. Kipas angin ini masih saya kasih jempol ke bawah karena masih belum hidup. Coba saya jumper pemirsa. Saya khawatir saklarnya rusak. Jadi ini simulasi untuk nomor 2. Langsung aja saya jumper menggunakan kabel. Kira-kira hidup apa enggak. Dan ternyata isi saklarnya tuh seperti ini pemirsa. Kalau misalnya belum pernah lihat, ini saya tunjukin isi saklarnya seperti ini. Ada per dan ada tembaganya. Langsung coba ya, saya tes ya. Ternyata meskipun udah saya jumper, gak hidup juga dia pemirsa. Berarti arus listrik benar-benar gak bisa masuk ke spool. Jadi untuk langkah selanjutnya saya harus membuka keranjang atau cover bagian depan untuk saya bisa cek baling-balingnya. Ternyata baling-balingnya tuh muternya normal pemirsa. Artinya busingnya nggak seret
busingnya masih bagus. Kita buka baling-balingnya dengan cara yang seperti saya tunjukin barusan. Terus keranjangnya juga enggak kocak. Dratnya kita longgarin dulu. Terus kita bisa tarik keranjang bagian belakangnya nanti. Casing lah, casing. Gitu ya, casing bagian belakangnya. Kalau udah kita tarik, kita tinggal tes saja kira-kira muternya memang bener masih lancar kok. Nah, kalau misalnya pakai 4 buah skrup di bagian depan seperti ini, ada beberapa opsi. Kita bisa lepas skrupnya seperti ini, 4 buah skrupnya kita lepas satu persatu, atau kita bisa mencongkel klipnya seperti yang udah pernah saya tunjukin di video-video saya sebelumnya. Kalau misalnya pemirsa rajin nonton video saya. Untuk kipas angin yang model lain biasanya kalau skrup 4 buah ini kita buka dulu, kita malah kesulitan untuk ngebuka covernya pemirsa. Kalau kipas angin yang merek ini enggak pula. Di bagian belakang ada satu buah skrup lagi. Kita lepas juga skrupnya. Nanti kan kalau misalnya udah longgar seperti ini, kita bisa tinggal tarik aja pin untuk kipas angin muter kiri kanannya. Kita tarik, paksa tarik aja, dia pasti lepas kok, dan dia nggak bakal ngerusakin gearbox. Nah, kita bisa buka seperti ini, 2 pasang. Kita simpen. Terus kita bisa lihat kondisi spoolnya seperti apa. Ternyata banyak debu. Dan ini harus kita bersihkan dulu kalau misalnya kita mau utak-atik mesin kipas anginnya. Begitu udah saya bersihkan, saya ambil avometer analog skala kali 1 atau X1. Kemudian saya nyalain saklar nomor 1. Setelah saklarnya saya lepas jumpernya, terus saya pasang lagi cover saklarnya. Saya cek nomor 2, nomor 1, ternyata arus listrik juga masih belum bisa masuk ke dalam spool pemirsa. Tuh, nggak bisa masuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 0 juga nggak korslet. Saya baru nemuin sekali ini pemirsa. Biasanya kalau spool rusak dia nggak sampai separah ini. Untuk membuktikan spoolnya rusak atau tidak, ini kan dikhawatirkan thermal fuse-nya putus. Dengan cara yang barusan saya tunjukin, itu cara untuk mengetahui thermal fuse-nya putus apa enggak. Thermal fuse itu letaknya ada di dalam spool. Jadi kita harus coba cek thermal fuse-nya putus apa enggak dengan cara mengupas kabel selongsong kabel warna putih besar untuk melihat beberapa kabel yang ada di dalamnya. Biasanya di dalamnya itu terdiri dari 4 buah kabel. Relatif tergantung dari merek dan tipe kipas angin yang kita punya. Ini bisa kita kupas dulu ya. Nanti kita bisa ngelihat kira-kira kabel yang mengarah ke thermal fuse itu kabel yang warna apa. Biasanya di dalam kipas angin itu warna kabel thermal fuse-nya beda-beda. Kabel thermal fuse-nya beda-beda, ada yang warna biru, biasanya sih mayoritas warna biru, tapi belum tentu. Nah, untuk mengetahui kabel mana yang mengarah ke thermal fuse, setelah kita kupas, ini kita melihat ada 4 buah kabel. Kita lihat di sini ada kabel steker ya. Kabel steker ini kan isinya 2. 1, 2. Satu mengarah ke saklar, satu lagi langsung mengarah ke thermal fuse. Dan sebelum mengarah ke thermal fuse, dia disambungin dengan kabel yang warnanya beda biasanya. Kebetulan kabel steker ini warnanya dua-duanya kuning, jadi satu kuning masuk ke saklar, satu lagi masuk ke thermal fuse. Satu lagi masuk ke thermal fuse. Kabelnya warnanya apa? Kita bisa lihat di sini. Kalau yang kasus yang saya tangani ini adalah kabelnya warna apa tadi ya?
warna putih pemirsa. Kabelnya warna putih. Nah, kabel yang warna putih itu saya kupas dan saya jumper dengan kabel warna kuning. Saya ambil dari mana aja. Kabel sepanjang 20 meteran lah. 20 cm. Saya sambungin ke kaki, salah satu kaki kapasitor. Gitu, untuk melihat thermal fuse-nya putus apa enggak. Nah, setelah penjamperan seperti ini, kira-kira arus listrik bisa masuk apa enggak. Caranya ambil voltmeter skala kali 1, terus kita cek kabel stekernya dengan saklar ke kaki nomor 1, 2, dan 3. Kalau lampu continuity hidup, berarti arus listrik bisa masuk ke dalam sana. Nah, ternyata lampu continuity saya nggak hidup sama sekali pemirsa. Artinya arus listrik nggak bisa masuk. Tapi saya harus tes, saya colokin ke arus listrik 220 volt di anti jeglek saya tadi. Ternyata juga nggak mau hidup kipas anginnya. Ternyata begitu saya amati pemirsa, ada yang aneh. Spool kipas angin ini ternyata udah berubah warna dari kuning keemasan menjadi putih ke abu-abuan kayak abu gitu. Tandanya pernah terbakar api. Tuh, itu kalau misal pemirsa bisa lihat ya. Nanti saya tandain deh. Nah ini nih, saya tunjuk pakai jari itu. Warnanya putih ke abu-abuan. Itu artinya spoolnya udah rusak atau terbakar. Dan sebelum putih abu-abu itu ada putih ke abu-abuan itu, ada juga spool yang gosong seperti ini pemirsa. Ini udah hancur nih spoolnya nih. Jadi kesimpulan kali ini adalah spoolnya rusak total dan harus diganti dengan spool yang baru. Saya akan konsultasi dulu dengan yang punya kipas angin, kira-kira mau nggak diganti spool dengan yang baru. Kalau misalnya mau akan saya lanjutkan, kalau enggak ya videonya berakhir sampai di sini. Minimal pemirsa tahu gimana caranya utak-atik kipas angin. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Kipas anginnya mati total karena spoolnya terbakar. See you.